Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 831 50% garis keturunan binatang suci. Ao Feng menjerit melengking, tubuhnya yang besar meronta-ronta dengan gila-gilaan dan mundur dengan liar. Setelah beberapa tarikan napas, dia mundur dari arena pertempuran, berubah menjadi bentuk manusia, dan menatap pria gendut itu dengan kebencian. Di platform pertempuran, cakar naga besar tertinggal di atasnya. "Sialan, kau sial!" teriak Ao Feng. Menabrak. Pada saat ini, sesosok tubuh menghantam platform pertempuran dengan keras, dengan niat membunuh yang kuat menembus tubuhnya. Sosok ini, mengenakan baju perang merah, adalah pemuda yang bersama Aokian untuk memprovokasi Luming. "Pria gendut, kamu benar-benar membuatku kesal." Pria muda berbaju merah itu memiliki suara dingin, penuh dengan kegilaan. Aura yang memancar darinya juga merupakan puncak dari tingkat kelima lautan spiritual. "Namaku Aokun, babi gemuk, apakah kamu berani melawanku?" Pria muda berbaju merah itu menatap pria gendut itu. Luming mengerutkan kening, dia merasa pemuda ini tidak sederhana. Levelnya memang puncak dari level kelima Linghai, tetapi sangat sombong, jelas tidak mudah untuk berani memprovokasi Luming mengetahui bahwa Luming telah mengalahkan Aokian. "Fatih, hati-hati!" Luming mengirim transmisi suara ke Fatih. Mata lelaki gendut itu berkilat, dia menyeringai dan berkata, "Kenapa kamu tidak berani? Sentuh!" Begitu pria gendut itu selesai berbicara, Aokun melangkah maju dan meninju. Cepatlah, terlalu cepat. Tubuh dan kepalan tangan Aokun sepertinya saling terhubung. Dengan sebuah pukulan, seluruh tubuhnya muncul di depan pria gendut itu, dan tinjunya mengarah ke lengan pria gendut itu. Dia akan melumpuhkan lengan pria gendut itu. Wajah Fatih berubah, dan dia tidak menyangka lawannya begitu cepat sehingga pada saat kritis, dia hanya bisa mengangkat kapak untuk melawan. "Kapan?" Tinju Aokun mengenai kapak Fatih, dan kapak itu bergetar hebat. Ekspresi Fatih berubah drastis, dan tubuh gemuknya terlempar ke belakang. Menabrak. Aokun menginjak tanah dengan keras, seluruh tubuhnya seperti binatang purba, bergegas menuju pria gendut itu dengan cara yang sangat arogan, dan meninju lengan pria gendut itu lagi. Pria gendut itu meraung, tubuhnya membengkak, dan kapak perang menebas seperti angin. Ledakan. Tinju Aokun lebih keras dari senjata sihir, itu bertabrakan dengan kapak perang, membuat raungan tumpul. Di tengah getaran yang keras, pria gendut itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan, tetapi dia tidak bisa memegang kapak perang, dan kapak perang terbang jauh, tubuh mundur dengan keras, dan darah menyembur dengan liar dari mulut. Banyak orang mengubah warna mereka dengan ngeri, pemandangan ini terlalu mengejutkan. Baru saja, kekuatan pertempuran Fatih terlihat jelas bagi semua orang, meskipun dia tidak membangkitkan darah tingkat dewa, dia masih mengalahkan naga banjir dengan 100% darah binatang dewa, yang mengejutkan penonton. Tapi sekarang, di depan Aokun, tidak ada kekuatan untuk melawan. Tidak ada keraguan bahwa Aokun juga merupakan sisa-sisa dengan garis keturunan yang kuat dari binatang itu, kuncinya adalah, seberapa banyak konsentrasi yang ada, begitu menakutkan. "Hancurkan anggota tubuhmu!" teriak Aokun dengan dingin, melangkah ke arah pria gendut itu. "Fatih, turun dari panggung dan akui kekalahan." Luming mengirim transmisi suara ke Fatih. Selain itu, Xian Yanqing mengerutkan kening, Ruan Tingting dan hati Qiao Xuan bahkan lebih tertahan. Menabrak. Fatih menginjak langkahnya, dan tubuh gemuknya mundur dengan sangat cepat. Tetapi kecepatan Aokun terlalu menakutkan, dia menyusul Fatih dalam sekejap, dan meledakkan tinju menakutkan lainnya. Tidak ada gerakan ekstra, hanya pukulan sederhana, namun kekuatan fisik Aokun benar-benar mengerikan. Pria gendut itu meraung, dan sebuah perisai kuno muncul di tangannya, menghalangi di depannya. Ledakan. Aokun meninju perisai kuno, dan perisai kuno itu terbang langsung. Perisai kuno itu mengenai pria gendut itu, hampir menjatuhkannya, dan tubuhnya juga terbang mundur dengan liar. Kali ini, dia langsung diledakkan keluar arena, dan jatuh dengan keras di bawah arena.
Ruan Tingting dan Qiao Xuan segera terbang untuk membantu pria gendut itu. Fatih, apakah kamu masih hidup? Ruan Tingting bertanya dengan prihatin. Pria gemuk itu batuk beberapa suap darah lagi, wajahnya pucat, dan dia berkata, tidak apa-apa, maksudku, aku tebal dan tebal. Kali ini keberuntunganmu, suara nada. Apa yang kamu sombongkan? Jika pamanku membangunkan darah setingkat dewa, aku akan menyiksamu seperti hama. Teriak lelaki gendut itu dengan cahaya dingin di matanya. Fatih adalah master yang tidak menderita, kali ini rekan-rekannya kalah telak di pertempuran pertama. Alasan utamanya adalah mereka tidak membangkitkan garis keturunan ketiga. Fatih, saat pertemuan pertukaran selesai, aku akan membalaskan dendammu. Lu Ming berjalan mendekat dan menatap Ao Kun dengan dingin. Ao Kun menatap langsung ke mata Lu Ming dan tersenyum dingin. Lu Ming dan Fatih kembali ke tribun, dan Fatih mulai menyembuhkan lukanya. Siapa lagi yang akan datang untuk bertarung? Ao Kun melihat sekeliling, berniat untuk terus menantang. Ada keheningan. Meskipun masih ada beberapa orang dari istana Kaisar Tianshan dan Tian Shizong yang belum bermain, mereka semua adalah Tianjiao biasa, dan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Ao Kun barusan terlalu menakutkan. Bukankah mereka mencari pelecehan saat pergi ke atas? Tidak ada seorang pun dari kedua sisi yang naik. Di babak ini, Yao Gu akan menang hari itu. Di Feng akhirnya berkata tanpa daya. Dalam pertempuran 5 kali lipat dari Ling Hai, lembah iblis surgawi menang. Tapi Ao Kun tidak berniat turun. Dia melihat sekeliling dan berkata, karena itu masalahnya, sekarang, aku akan menantang tuanmu dari tingkat ke-6 Ling Hai. Ayo bertarung. Tingkat Ling Hai, tantang tingkat ke-6 Ling Hai. Terlalu sombong. Kerumunan di sekitarnya berteriak dengan tidak senang. Saudara Peng, dia berada di tingkat ke-5 laut spiritual. Apakah dia benar-benar ingin berpartisipasi dalam pertempuran laut spiritual tingkat 6? Di Feng mengerutkan kening, menatap pemuda berjubah emas iblis klan. Benar, nama Ao Kun ada di antara 10 orang di tingkat ke-5 lautan spiritual ras monster kita, dan nama Ao Kun juga ada di laut spiritual tingkat 6. Ada apa? Seharusnya tidak apa-apa untuk pemain level rendah untuk berpartisipasi dalam duel level tinggi. Jin pria muda berjubah itu tertawa. Tentu saja. Di Feng mengangguk. Berpartisipasi dalam pertempuran tingkat tinggi di tingkat rendah adalah wajar, selama Anda mau. Ao Kun ingin menggunakan Ling Hai tingkat ke-5 untuk berpartisipasi dalam pertempuran Ling Hai tingkat ke-6. Siapa yang akan bertarung? Ao Kun melihat sekeliling. Aku datang. Sebuah suara terdengar, dan seorang pemuda terbang ke platform pertempuran dari istana di Tianshan. Di tingkat ke-6 Ling Hai, tidak ada kekurangan Tianjiao, dan istana Kaisar Tianshan dan Tian Shizong semuanya adalah master seperti awan. Pemuda ini adalah arogansi para penjaga kekaisaran, yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat kedua, dan sangat kuat. Saat berikutnya, kedua sosok itu bertabrakan. Tapi akibat dari pertempuran itu mengejutkan. Dalam beberapa langkah, master dari pengawal kerajaan di Tian dipukuli berulang kali. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan fusi darah, tetapi itu juga tidak berguna. Dia dipukuli kembali ke miliknya bentuk aslinya, muntah darah di bom dari peron. Penonton terkejut. Terlalu menakutkan bagi seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah untuk benar-benar mengalahkan Tianjiao, yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat kedua. 50% dari darah binatang itu? Mata Di Feng berkilat, dan dia mengatakan hasil yang mengejutkan. Banyak orang tersentak. Ao Kun ini sebenarnya memiliki 50% konsentrasi darah hewan dewa, yang terlalu menakutkan. Itu menunjukkan bahwa setengah dari darah di tubuh Ao Kun tidak berbeda dengan binatang dewa. Prajurit manusia, jika mereka tidak dapat membangkitkan darah tingkat ke-5 tingkat dewa, mereka tidak dapat bersaing dengan mereka dalam pertempuran di tingkat yang sama. Bahkan jika mereka satu tingkat lebih tinggi, mereka setidaknya harus membangkitkan tingkat dewa darah tingkat 4. Selain itu, binatang ilahi juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Ao Kun jelas merupakan naga banjir,
dan garis keturunannya diturunkan menjadi naga sungguhan, jadi dia pasti lebih menakutkan, secara fisik tak terkalahkan, dan kuat. Bab 832 Tantang Luming. Wah, ternyata ada 50% darah naga asli, tidak heran kamu begitu sombong, tapi jika pamanku membangkitkan darah setingkat dewa, dia pasti akan disalahgunakan. Pria gendut itu mengutuk, tapi dia sangat percaya diri. Gendut, hancurkan saja. Bisakah kamu membangunkan garis keturunan di atas level kelima dari level dewa? Pukulan ruan ting-ting. Ada keributan di tempat kejadian, dan ada berbagai macam diskusi. Konsentrasi darah 50% dari binatang buas setara dengan darah tingkat kelima dari para dewa umat manusia, ini ditempatkan dalam daftar 1000 bakat hutan belantara timur, dan hanya monster di atas yang memilikinya, bukan? Bahkan Kaisar Feng dan mayat iblis terkuat di tempat kejadian, konon, hanyalah garis keturunan tingkat keempat tingkat dewa. Aokun ini, jika tingkat kultivasinya meningkat, dia akan segera dapat bersaing dengan 100 tokoh teratas dalam daftar 1000 kebanggaan. Siapa lagi yang muncul? Aokun melihat sekeliling, sangat arogan. Semua orang diam, dan setelah beberapa saat, sekte mayat surgawi naik sendirian. Orang ini adalah Tianjiao yang sangat terkenal, peringkat 189 dalam daftar 1000 kebanggaan, yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat ketiga tingkat dewa, dan basis kultivasi di puncak tingkat ke-6 Linghai. Orang ini memulai pertempuran besar dengan Aokun. Keduanya bertarung selama hampir 100 langkah. Pada akhirnya, Aokun berubah menjadi naga merah darah dengan panjang 500 meter, dan mengirim Tianjiao dari sekte mayat surgawi terbang keluar. Kemenangan lain. Pada saat ini, istana Kaisar Tianshen dan Tian Shizong terdiam. Mungkinkah Aokun akan memenangkan putaran tingkat ke-6 Linghai ini? Di sisi kuil di Tian, masih ada beberapa orang yang telah membangkitkan darah tingkat dewa tingkat ketiga, tetapi Tianjiao dari Tian Shizong semuanya telah dikalahkan. Jika mereka naik ke darah tingkat dewa tingkat ketiga, mereka masih kalah. Selain itu, ada juga beberapa orang yang telah membangunkan garis keturunan tingkat keempat dari tingkat dewa, tetapi kultivasi mereka telah melampaui lautan spiritual tingkat ke-6. Kedua belah pihak terdiam beberapa saat. Mereka tidak menyangka penjahat yang begitu menakutkan akan muncul di lembah setan langit. Apalagi itu adalah penjahat baru yang basis kultivasinya tidak terlalu maju. Dalam daftar ribuan kesombongan, pelaku kejahatan setingkat dengannya memiliki basis kultivasi yang sangat maju, jauh melampaui tingkat ke-6 dari lautan spiritual. Aokun berubah menjadi bentuk manusia, dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Luming, mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Luming, dan berkata dengan keras, "Apakah kamu tidak sombong? Menyakiti harga diri klan nagaku, dan hancurkan dia. Satu kaki. Sekarang, aku di sini untuk menantangmu, apakah kamu berani bertarung?" Mengikuti jari Aokun, hampir semua orang memandang Luming. Aokun ingin berinisiatif menantang Luming. Jelas, ada keretakan di antara keduanya. Kamu ingin menantangnya? Dia tidak ada dalam daftar 10 kita. Di Feng mengerutkan kening. Tidak apa-apa, kali ini, tidak dihitung dalam persaingan antara kedua belah pihak. Ini adalah keluhan pribadi saya dengannya. Aokun berkata dengan keras, menatap Luming lagi, dan berkata, "Nak, jika kamu punya nyali, ayo bangun dan bertarunglah denganku. Jika tidak ada cara untuk bertarung, kamu bisa mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan pada lututmu." Luming bangkit, seringai muncul di sudut mulutnya. Dia juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Aokun akan menantangnya atas inisiatifnya sendiri. Namun, itulah yang dia inginkan. Awalnya, dia tidak termasuk dalam daftar 10 orang kali ini, jadi dia tidak bisa bergerak. Dia masih berpikir di dalam hatinya, dan setelah pertemuan pertukaran selesai, dia akan menyusahkan Aokun lagi. Tanpa diduga, dia mengirimkannya sendiri. Aku akan menerima pertempuran ini. Luming bergerak dan muncul langsung di platform pertempuran. Ini mengejutkan banyak orang. Baru saja kekuatan tempur Aokun terlihat jelas bagi semua orang. Ini sangat kuat, apalagi levelnya sama, bahkan jika levelnya lebih tinggi, hampir tak terkalahkan. Luming, berani bertarung?
Apa keyakinannya? Atau apakah dia diprovokasi oleh Hao Kun dan tidak bisa melepaskan wajahnya? Dengan cara ini, bukankah itu terlalu tidak bijaksana? Di medan perang, bukankah mencari pelecehan? Haha, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani tampil di atas panggung. Jadi, apakah kamu berani melawanku sampai mati? Sedikit keserakahan muncul di mata Ao Kun. Terakhir kali, Ao Qian memberitahunya bahwa ada sesuatu di tubuh Luming yang sangat menarik baginya. Kemungkinan besar itu adalah darah Luming, yang membuatnya sangat bersemangat. Sungguh luar biasa bahwa Ao Qian tidak tahan godaan untuk bergerak, dan itu mungkin membuat konsentrasi darah naga aslinya ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun Luming telah menahan diri sekarang dan dia tidak dapat merasakannya, dia tetap memutuskan untuk mencari kesempatan untuk membunuh Luming dan mengambil darah Luming. Oleh karena itu, dia mengusulkan pertarungan hidup dan mati. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Tampaknya Luming dan klan Jia Olong memiliki banyak dendam. Jika tidak, bagaimana Ao Kun bisa mengusulkan pertarungan hidup dan mati? Pertarungan hidup dan mati berbeda dari kompetisi tadi. Tadi, umumnya dilakukan di akhir, dan paling banyak akan terluka parah, dan tidak akan ada jatuhnya. Dalam pertarungan hidup dan mati, seseorang harus mati sebelum itu berakhir. Luming, apakah kamu setuju? Semua orang tidak bisa tidak menantikannya. Hidup dan mati, pria gendut, seluruh daging naga ini, cukup untuk kita makan selama 10 hari setengah bulan. Luming tiba-tiba tersenyum dan menatap pria gendut itu. Haha, cukup sudah, simpan makanan, itu sudah cukup. Pria gendut itu menyeringai. Namun, matanya sedikit bermartabat, dan dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Luming, menyuruhnya untuk berhati-hati. Dia hanya merasa kekuatan Ao Kun memang luar biasa. Percakapan antara keduanya mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Juga, apakah Luming setuju? Mencari kematian? Nak, apakah kamu setuju? Ao Kun berkata dengan dingin. Ada daging jiolong untuk dimakan, kenapa kamu tidak setuju? Luming tersenyum sedikit. Oke, begini, kamu setuju, hehe, lalu pergi ke neraka. Tawa Ao Kun penuh dengan niat membunuh. Dia tidak menyangka bahwa Luming akan benar-benar menyetujui pertempuran hidup dan mati. Dia hanya menyebutkannya dengan santai. Dia berpikir bahwa Luming pasti akan menolak karena terkejut. Temukan cara untuk menyusahkan Luming. Tanpa diduga, Luming benar-benar setuju, yang membuatnya sangat gembira. Ledakan. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi, dan melangkah keluar, seperti binatang purba yang terbangun, dan bergegas menuju Luming, dengan kepalan besar, satu pukulan ke arah Luming. Menabrak. Luming juga maju selangkah dan meninju naga itu dengan pukulan. Ini mengejutkan banyak orang. Luming berani memblokir tinju Ao Kun dengan tinjunya. Semua orang bisa melihat betapa kuatnya tinju Ao Kun barusan. Bahkan seorang prajurit roh 6 kutub akan dihancurkan olehnya. Luming sebenarnya ingin melawan Ao Kun secara langsung dengan tinjunya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini mencari kematian? Banyak orang memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka. Bahkan Wan Tingting, Qiao Xuan, dan Wang Haoxian mau tidak mau menatap panggung pertempuran dengan mata terbelalak, memancarkan sedikit kekhawatiran. Sebaliknya, Xian Yanqing adalah yang paling tenang. Dia sudah mengenal Luming begitu lama, dan dia paling mengenal Luming, karena Luming begitu tenang, dia yakin. Di bawah tatapan puluhan ribu pasang mata, kedua kepalan tangan itu akhirnya berbenturan. Ledakan. Raungan yang menakutkan terdengar, dan kekuatan yang menakutkan, berpusat pada tinju, menyapu ke segala arah, membentuk badai yang dahsyat, dan banyak orang menembak untuk menghancurkan badai. Ledakan. Platform pertempuran bergetar hebat. Kemudian, semua orang melihat sesosok menginjak tanah dan mundur 7 langkah. Bab 833 Penindasan Ao Kun. Mata semua orang terbelalak kaget, orang yang mundur sebenarnya adalah Ao Kun. Ao Kun ditendang mundur 7 langkah oleh pukulan Luming, bagaimana mungkin? Di sisi lain, tubuh Luming hanya bergoyang. Dengan tinju ke tinju, Luming masih berada di atas angin, apakah Luming masih manusia?
Ini hanyalah binatang humanoid. Seperti yang diharapkan dari naga dengan 50% konsentrasi darah naga sejati, itu benar-benar kuat. Mata Luming juga berkilat kaget. Basis kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Aokun, dan baru saja, energi sejatinya telah meledak sebesar 80%, ditambah Tiangong penekan penjara, yang setara dengan keterampilan bela diri tingkat dewa tingkat atas, sangat kuat dan sangat mendominasi. Apalagi lebih baik dari dia jenius dari level yang lebih rendah, seperti Aokian dan Guiyu, telah dipukuli sampai muntah darah. Tapi Aokun hanya mundur 7 langkah. Ini adalah pertama kalinya Luming bertemu seseorang yang kultivasinya lebih rendah dari miliknya dan yang dapat memblokir serangannya. Luming kaget, dan Aokun kaget, tapi setelah kaget, ada kemarahan yang tak berkesudahan. Dia, Aokun, putra surga yang sombong, memiliki darah naga asli dengan konsentrasi 50% di tubuhnya. Bakatnya melawan langit. Sekarang, dia dipukul mundur oleh Luming dalam tabrakan langsung. Ini adalah tak termaafkan. Mengaum. Pada saat itu, Aokun mengeluarkan suara nyanyian naga. Otot-ototnya diikat dan membengkak, menopang baju perang merahnya tinggi-tinggi, seluruh tubuhnya penuh dengan energi dan darah sehingga dia benar-benar membentuk naga sungguhan, meraung di tengah. Langit bersiul. Ledakan. Begitu dia menginjak langkahnya, sosoknya bergegas menuju Luming dalam sekejap. Tinju besarnya, terbungkus lapisan cahaya merah, meraung ke arah Luming. Pukulan ini bahkan lebih mendominasi dan mencengangkan. Gemuruh. Di laut spiritual Luming, esensi sejati berjatuhan, dan esensi sejati dalam tubuhnya meledak secara menyeluruh, membuat suara seperti tsunami. Dia mendorong keterampilan surgawi penekan penjara dengan tinjunya, dan meledak dengan satu pukulan. Ledakan. Kedua tinju bertabrakan untuk kedua kalinya, menyebabkan hembusan angin. Puluhan ribu pasang mata menatapnya sekali lagi. Kali ini, siapa yang akan lebih unggul? Di tengah deru badai, sesosok tubuh kembali menginjak platform pertempuran dan mundur terus-menerus, kali ini mundur 9 langkah, dan itu masih Aokun. Aokun dipukul mundur lagi, dan mundur lebih jauh. Adapun Luming, dia masih saja bergoyang. Kaget, selain kaget, masih kaget, Luming justru menekan Aokun. Di istana Kaisar Tianshan, mata orang-orang terkuat seperti Di Feng bersinar terang. Meskipun mereka telah mendengar sebelumnya bahwa Luming dengan mudah mengalahkan hantu bulan dari sekte mayat surgawi, mereka tidak terlalu menghargai Luming, dan namanya bahkan tidak termasuk dalam daftar 10 orang di tingkat ke-6 Linghai. Tapi sekarang, mereka menemukan bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Luming. Dengan kekuatan tempur Luming, di antara para ahli yang hadir di tingkat ke-6 Linghai, sulit menemukan seseorang yang lebih kuat dari Luming. Di antara Tianjiao dari sekte mayat surgawi, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Yang paling kaget adalah Tianjiao dari lembah Tianyao. Mereka tahu betul seberapa kuat Aokun, yang memiliki 50% konsentrasi darah naga sejati, jika dia besar nanti, dia pasti akan menjadi salah satu pilar lembah setan langit, menghalangi satu sisi. Sekarang, itu ditekan oleh Luming. Ah, Luming, aku ingin kamu mati. Teriak Aokun, tubuhnya membesar dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi naga merah dengan panjang 500 meter. Naga itu mengerang, dan cakar raksasa sebesar gunung menghantam Luming, menyebabkan ruang bergetar terus-menerus. Menabrak. Dengan pukulan, Luming bertabrakan dengan cakar Jia Olong, tubuhnya bergetar, dan dia mundur beberapa langkah. Aokun, yang telah berubah menjadi wujud aslinya, lebih kuat dalam segala aspek. Di tubuh naga besar Aokun, ada cahaya berwarna darah. Seperti konsep artistik darah, ini adalah metode pertarungan alami naga. Dengan raungan, dia bergegas menuju Luming lagi. Kalau begitu tekan kamu. Mata Luming berkilat dingin, dan darah prasasti penjara muncul di atas kepalanya, dan dua sinar cahaya keemasan bersinar terang. Banyak orang terkejut, bukan karena seberapa tinggi darah Luming, tetapi seberapa rendah darahnya. Hari ini, Tianjiao berkumpul, garis keturunan tingkat dewa sering muncul, dan semua orang menjadi mati rasa. Garis keturunan tingkat kedua tingkat dewa bukanlah apa-apa. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat.
Semua orang awalnya berpikir bahwa garis keturunan Luming harus menjadi garis keturunan tingkat keempat dari tingkat dewa, setidaknya, itu juga merupakan garis keturunan tingkat ketiga dari tingkat dewa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa garis keturunan Luming hanya garis keturunan dewa tingkat 2. Sulit dipercaya bahwa garis keturunan tingkat kedua tingkat dewa begitu kuat. Bersenandung. Darah prasasti penjara bergetar, dan Luming berubah menjadi cahaya, menyatu dengan darah prasasti penjara, dan darah prasasti penjara memancarkan tekanan yang menakutkan. Luas dan tebal, sepertinya mampu menekan segalanya. Menabrak. Monumen penekan penjara bergetar, bersama dengan cakar Jia Olong. Aokun merong panjang, dan tubuh naga besar itu bergetar seperti gelombang air, dan terus mundur. Prasasti penjara-penjara terus bergetar, terbang tinggi ke langit, dan dengan cepat menjadi lebih besar, dan akhirnya menjadi setinggi 10.000 meter, seperti gunung suci kuno, menekan ke arah Aokun. Aokun meraung dengan marah, merasakan tekanan yang mengerikan, seluruh tubuhnya dipenuhi energi dan darah, dan di tengah raungan yang panjang, dia membubung ke langit. Naga terbang ada di langit, mencoba bersaing dengan prasasti penjara. Ledakan. Hasil akhirnya adalah Aokun, seperti reptil, ditekan oleh monumen penjara-penjara dan dibanting langsung ke platform pertempuran. Tumbuh terdengar suara aneh, seperti kodok dipukul palu, dan diiringi suara aneh itu, terdengar jeritan melengking. Platform pertempuran meraung, langit dan bumi berguncang, Aokun menjerit, darah terciprat kemana-mana, dia hampir hancur hidup-hidup, di mulut besar, darah menyembur keluar seperti bebas. Menabrak. Prasasti penjara terguncang, dan terus membombardir lagi, suara tulang hancur, dan Aokun memuntahkan darah lebih keras lagi, dan platform pertempuran diwarnai merah dengan darah naga. Teriak Aokun, sudah setengah mati, terbaring tak bergerak di panggung pertempuran, hanya matanya yang menunjukkan ekspresi ngeri. Prasasti penjara menjadi lebih kecil dan berubah menjadi sosok Luming lagi, menginjak kepala Jia Olong. Banyak yang tersentak, kaget. Setelah menang, Luming dengan mudah mengalahkan Aokun setelah melakukan fusi darah dan meraih kemenangan. Sangat mengejutkan bahwa Tian Jiao, klan iblis yang kuat dengan 50% konsentrasi darah naga sejati, dikalahkan oleh Luming. Banyak orang yang menebak, apa garis keturunan Luming? Monumen penjara? Garis keturunan macam apa? Saya belum pernah mendengar tentang garis keturunan seperti itu, terlalu menakutkan, kekuatannya luar biasa. Begitu dia menggunakan fusi darah, dia dengan mudah menekan Aokun. Monumen suci berubah menjadi 10.000 meter, dan naga di bawahnya ditekan, seperti mitos. Sekarang, ayo kita berangkat. Suara dingin Luming keluar, dan tombak naga tak terbatas muncul di tangannya, dan ujung tombak yang tajam diarahkan ke tengah alis Aokun. Tidak, jangan, tolong. Teriak Aokun. Dia memiliki 50% darah naga asli, dia adalah arogansi tak tertandingi dari klan iblis. Dia tidak ingin mati, dia masih memiliki masa depan yang cerah. Dengan bakatnya, adalah hal yang pasti untuk dipromosikan ke tingkat ke-8 di masa depan, dan setara dengan alam roh manusia dan alam dewa. Dia bahkan bisa mencapai alam tertinggi. Dia juga memiliki ambisi, dia juga menginginkannya. Untuk menantang kaisar iblis tertinggi, dan menjadi kaisar mereka yang kuat dalam tahu menguasai dunia. Bagaimana dia bisa mati dengan begitu banyak tujuan yang tidak terpenuhi? Bab 834 Pembunuhan yang kuat. Dia datang ke pertemuan pertukaran kota Kowon kali ini, dia di sini hanya untuk mengasah dirinya sendiri, omong-omong, untuk melihat apakah dia bisa mendapat kesempatan, dia tidak di sini untuk mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu, pada saat ini, dia ketakutan. Berhenti. Lolongan panjang keluar, sangat tajam, dan menyebar ratusan mil. Di lembah setan langit, pemuda berjubah emas berbicara. Luming, kan? Saya menyarankan Anda untuk berhenti. Bahkan jika Anda memenangkan pertempuran ini, Aokun, Anda tidak dapat membunuhnya. Pemuda berjubah emas, yang matanya tampak keemasan, berdiri di langit dengan tangannya di belakang punggungnya, melihat ke bawah, Luming memancarkan keagungan yang samar,
seperti seorang kaisar yang memandang rendah rakyatnya. Pemuda ini bukan masalah kecil, bahkan iblis mayat dan Difeng sangat sopan padanya. Klan monster di lembah Tianyao tidak dapat diduga, dan di antara mereka, keturunan Tianjiao juga sangat mengerikan. Karena klan iblis di lembah iblis langit tidak termasuk dalam daftar ribuan kebanggaan, tidak ada yang tahu berapa banyak sisa kuat yang ada di lembah iblis langit, dan seberapa kuat darah mereka. Pemuda berjubah emas ini juga sama, memberi orang perasaan yang tak terduga. Orang biasa akan lebih atau kurang takut. Tapi Luming sama sekali tidak menyukai ini. Dia melirik pemuda berjubah emas dengan ringan, dan berkata, tidak bisa membunuh. Ini konyol. Baru saja, Aokun dan aku mengatur pertarungan hidup dan mati. Dalam pertempuran hidup dan mati, seseorang harus mati, dan yang kalah akan mati. Kebenaran ini, kamu tidak mengerti? Mata pemuda jubah emas itu bahkan lebih cerah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan ringan, dan dia berkata dengan suara dingin, saya menyarankan Anda untuk melepaskan Aokun, dia adalah kesombongan yang langka dari klan monster. Terutama putra dari orang penting tertentu di klan Jiaolong, jika Anda membunuhnya, bahkan jika kamu bersembunyi di kota Kouon dan tidak bisa keluar, tetapi dengan bakatmu, kamu pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan, maka, dalam pertempuran keberuntungan, kamu akan mati jika bertemu seseorang dari klan monsterku. Ini adalah ancaman Guo. Di antara klan Tianyao, ada sejumlah besar Tianjiao, dan mereka selalu tidak lebih lemah dari istana Kaisar Tianshan. Di generasi ini, ada lebih banyak Tianjiao, dan semua jenis sisa dengan konsentrasi darah tinggi muncul tanpa henti. Jika Anda menargetkan seseorang dalam pertempuran keberuntungan, setiap orang harus takut. Hei, konyol mengancam di belakang panggung ketika aku kalah. Suara samar Luming keluar, dan dia melanjutkan, aku hanya ingin bertanya, jika aku kalah dalam pertempuran ini, apakah Aokun akan berbelas kasih? Di langit monster klan, tenanglah. Yaosu sudah tirani, jika Luming dikalahkan, Aokun tidak akan membiarkan Luming pergi. Identitasmu berbeda. Setelah beberapa saat, pemuda berjubah emas itu berbicara. Anjing kentut? Luming menjawab hanya dengan dua kata, boom, napasnya meledak, dan dia mengangkat senjata naga tak terbatasnya tinggi-tinggi, menusuk alis Aokun dengan keras. Tidak. Aokun meraung, tubuhnya yang besar ingin berjuang. Engah. Saat berikutnya, tombak naga keabadian menembus alis Aokun, seluruh tombak naga keabadian benar-benar terendam, dan cahaya senjata yang kuat menembus dari bagian bawah kepala besar Aokun. Dengan satu tembakan, kepala Aokun tertusuk. Aokun meraung, dan tatapan keengganan muncul di matanya. Tubuh naga besar itu meronta-ronta untuk beberapa saat, lalu terdiam. Aokun, mati. Sial. Kamu mencari kematian. Beberapa raungan datang dari area lembah setan langit. Desir. Desir. Tiga sosok melintas dan muncul di sekitar Luming, dan nafas yang keras menyelimuti Luming. Di puncak tingkat ketujuh lautan spiritual, ketiga sosok ini semuanya adalah arogansi klan monster yang setara dengan tingkat ketujuh lautan spiritual, dan mereka sangat kuat. Di langit, pemuda berjubah emas tidak bergerak, tetapi niat membunuh di tubuhnya sangat kuat, dan dia tidak menyembunyikannya. Semua orang di sekte mayat surgawi menyaksikan dengan dingin, dengan ekspresi antisipasi berkedip di mata mereka. Mereka berharap beberapa Tianjiao lagi dari lembah Tianyao dan istana Kaisar Tianshan akan mati. Dalam hal itu pasti akan bermanfaat bagi sekte mayat surgawi, dan tidak akan ada salahnya. Kakak Peng, ini terlalu jauh. Difeng mengerutkan kening dan berkata, Luming, bagaimanapun, adalah milik Tianjiao dari istana Kaisar Tianshan, dia tidak bisa duduk diam. Itu benar, ini adalah pertarungan hidup dan mati, tidak peduli apakah itu hidup atau mati, itu normal bagi Luming untuk membunuh Aokun. Apa maksudmu dengan mengirim beberapa jenius dari tingkat ketujuh Linghai ke berkelahi? Apakah menurut Anda tidak ada seorang pun di kuil di Tian kita? Saudara, ayo. Fatih memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak, ingin mendorong orang lain untuk membantu Luming. Fatih, kamu benar.
Luming adalah lingkai tingkat ke-6. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga akan mengirim seorang ahli dari lingkai tingkat 6. Teriak Xian Yanqing menanggapi kata-kata Fatih. Itu benar, jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung di level yang sama. Ruan Tingting dan yang lainnya bersorak. Tidak masalah. Luming melambaikan tangannya, Fatih dan yang lainnya terdiam. Mata Luming penuh dengan niat bertarung, dia menyapu ketiga monster itu, dan berkata, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Terus kenapa? Suara itu menggelinding dan menyebar ke seluruh penonton, penuh semangat kepahlawanan Ling Yun. Ao Kun bahkan berani melawan orang kuat tingkat pertama, bagaimana mungkin dia tidak berani? Melempati untuk bertarung, apakah terlalu sedikit untuk Luming? Bahkan jika lawannya adalah Tian Jiao yang sangat kuat, lalu kenapa? Oke, kamu yang mencari kematian, jangan bergerak, aku akan membunuhnya. Seorang pemuda berjubah biru melangkah maju, dengan kilatan petir dari matanya. Bersenandung. Garis darah prasasti penjara muncul kembali, dan semangat juang di mata Luming menjelaskan segalanya. Mati! Pemuda berjubah biru berubah menjadi burung besar dengan sayap terbentang, lebarnya lebih dari 30 meter, dan guntur serta kilat yang lebat memenuhi tubuhnya. Ini adalah burung petir, yang memiliki darah binatang suci Dewa Petir Burung. Burung petir ini sudah memiliki kekuatan darah konsentrasi 30%. Ada semburan seruan dari sekeliling. Meskipun konsentrasi darah burung petir ini tidak sebaik milik Ao Kun, kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-7 lautan spiritual, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada milik Ao Kun. Kecepatan burung petir sangat cepat, seperti kilatan petir, kecepatannya sangat cepat. Petir tak berujung menyebar ke arah Luming. Luming melakukan fusi darah, berubah menjadi monumen penjara, dan bertabrakan dengan burung petir. Ledakan! Burung petir terlempar ke udara dan mundur jauh, tapi kali ini prasasti penjara juga sedikit bergetar. Desir. Kemudian, prasasti penekanan penjara menjadi sangat besar, dan terus menekan burung petir. Selama proses penindasan, kekuatan melahap yang mengerikan keluar dari prasasti penekanan penjara, menyelimuti burung petir. Ah! Apa yang terjadi? Seru burung petir. Dia merasa darah di tubuhnya mendidih, dan dipengaruhi oleh kekuatan melahap, dan kekuatannya melemah beberapa persen. Menabrak. Monumen penjara-penjara menghantam ratapan burung petir, tubuhnya dihancurkan oleh petir. Seteguk darah yang dipenuhi petir dimuntahkan, tubuhnya yang besar jatuh, dan menabrak platform pertempuran. Semua orang yang hadir tercengang lagi. Burung petir, yang telah mencapai puncak lapisan ke-7 Linghai, dikalahkan, dan kekalahannya langsung, hanya beberapa trik. Di platform pertempuran besar, berbaring dua monster besar. Burung petir berkicau, berubah menjadi bentuk manusia, mundur dengan tajam, dan menatap Luming dengan ngeri. Prasasti penjara menyusut dan berubah menjadi penampilan Luming. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang akan bertarung? Mata Luming mengamati dua klan iblis Tian Jiao lainnya. Bab 835 Identitas Asli Xian Yanqing. Kedua Tian Jiao dari Yaozu itu memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Kekuatan tempur mereka hanya setara dengan burung petir, dan bahkan burung petir telah dikalahkan, jadi bagaimana jika mereka bergerak? Di langit, pemuda berjubah emas memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Tapi Fatih dan yang lainnya bersorak-sorai. Hehe, hari ini benar-benar hidup di sini. Pada saat ini, suara samar datang dari langit yang jauh. Suara ini jelas datang dari kejauhan, tapi sepertinya terngiang di telinga semua orang. Di tengah kerumunan, ketika Xian Yanqing mendengar suara ini, wajahnya berubah drastis, dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Semua orang mengikuti reputasi. Sebanyak 5 orang muncul entah dari mana. Di antara 5 orang itu, ada 3 anak muda. 2 pria dan 1 wanita, di antara ketiga pemuda itu, jelas seorang pemuda berjubah ungu emas adalah pemimpinnya, dan seorang pria dan seorang wanita berdiri di belakang pemuda berjubah ungu emas itu. Dan di samping pemuda berjubah emas ungu itu, ada 2 lelaki tua. Kedua lelaki tua itu memberi orang perasaan bahwa mereka adalah orang biasa,
seperti dua lelaki tua biasa yang tidak tahu seni bela diri, dan tidak ada aura yang keluar dari tubuh mereka. Secara alami, mereka tidak bisa menjadi orang biasa yang nyata, tetapi mereka terlalu maju untuk memberikan ilusi kepada orang-orang. Kedua lelaki tua itu berbicara dan tertawa sambil melihat ke bawah. Salah satu lelaki tua itu sepertinya sedang memperkenalkan sesuatu kepada yang lain. Itu sepertinya Yang Mulia Angin Hitam. Tiba-tiba, seseorang berseru. Apa? Yang Mulia Heifeng, Yang Mulia Heifeng dari pengawal Ditian? Yang Mulia, sebenarnya Yang Mulia. Yang Mulia adalah gelar kehormatan bagi orang kuat di alam spiritual. Artinya, pria tua berjubah hitam ini adalah orang kuat yang tiada taranya di alam spiritual. Di benua Shenhuang, Kaisar Bela Diri adalah yang terkuat, dan ranah Kaisar Bela Diri menguasai dunia. Alam dewa spiritual sudah menjadi alam terdekat dengan alam Kaisar Bela Diri. Biasanya, sangat jarang melihat satu sama sekali, tetapi saat ini, satu muncul. Siapa yang lainnya? Untuk didampingi oleh yang terhormat. Kedatangan Yang Mulia Angin Hitam meredakan suasana tegang di medan perang. Junior memberi hormat kepada Yang Mulia Angin Hitam. Banyak arogansi dari istana di Tianshan, semuanya berdiri untuk memberi hormat. Kamu tidak perlu terlalu sopan, seorang tamu terhormat ada di sini hari ini, dan ku dengar pertemuan pertukaran diadakan di sini, jadi aku akan melihatnya. Yang Mulia Heifeng tersenyum. Semua orang terkejut. VIP? Siapa yang bisa disebut tamu terhormat oleh Yang Mulia Angin Hitam? Di tanah Wastelan Timur, 4 tuan, Sekte Mayat Surgawi dan Tianjiao dari Lembah Setan Langit semuanya ada di sini, jadi tidak mungkin mereka berasal dari dua pihak ini. Sekte Boneka Fu? Tidak mungkin, Sekte Boneka Fu sekarang sedang merosot, jadi tidak ada hak untuk disebut sebagai tamu terhormat oleh Yang Mulia Heifeng Yun. Selain 3 kekuatan utama ini, siapa lagi di hutan belantara timur yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai tamu terhormat oleh Yang Mulia Heifeng? Mereka berasal dari benua tengah. Yang Mulia Angin Hitam tersenyum. Apa? Semua orang terkejut, termasuk Tianjiao dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi. Benua Shenhuang terbagi menjadi 5 wilayah besar. Benua Tengah, Kehancuran Timur, Ming Selatan, Gurun Barat, Dataran Utara. Benua Tengah, sejak zaman kuno, telah menjadi wilayah paling makmur dan kuat di antara 5 wilayah utama. Benua Tengah, dengan wilayah yang luas dan orang-orang yang luar biasa, selalu seperti awan jenius dan hujan para master, dan 5 wilayah utama di mahkotai. Orang-orang ini sebenarnya berasal dari Benua Tengah. Orang-orang ini berasal dari dinasti suci kuno di Benua Tengah, dan yang ini adalah Yang Mulia Pangeran dari dinasti suci. Yang Mulia Heifeng bahkan mengeluarkan blockbuster. Terjadi keributan di tempat kejadian, dan beberapa orang yang mengetahui pembagian kekuasaan di Zhongzhou bahkan lebih terkejut lagi. Benua Tengah, tidak seperti Kehancuran Timur, terbagi di antara 4 besar dan mendominasi satu sisi. Dinasti suci kuno Benua Tengah telah berlalu selama bertahun-tahun tanpa henti, menekan 8 tanah terlantar, dan menyatukan Benua Tengah. Seluruh Benua Tengah berada di bawah kendali dinasti suci kuno. Dikatakan bahwa Kamar Dagang Tianji didirikan oleh dinasti suci kuno Zhongzhou. Meskipun beberapa orang mendengar bahwa situasi di Benua Tengah telah berubah, keluarga kerajaan melemah, dan para kaisar dipisahkan, tetapi dinasti suci kuno masih merupakan kekuatan yang paling kuat. Pemuda berjubah ungu emas itu sebenarnya adalah seorang pangeran dari dinasti bijak kuno Zhongzhou, tidak heran Yang Mulia Heifeng memanggilnya tamu terhormat. Di panggung pertempuran, mata Luming berkilat. Awalnya, Lian Chang pernah mengatakan bahwa Xie Nianqing berasal dari Zhongzhou, tetapi Luming kemudian bertanya, Xie Nianqing tidak menjelaskan lebih lanjut. Pemuda berjubah ungu maju selangkah, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Pangeranku, Xie Zhen, datang ke sini untuk menonton hari ini setelah mendengar bahwa bakat surgawi dari Kehancuran Timur berkumpul bersama. Kuharap aku tidak akan mengganggu kalian semua. Jadi, Saudara Kaisar, senang bertemu denganmu." Xie Zhen membalas hormat dengan senyuman. Kemudian, Iblis Mayat dan pemuda berjubah emas dari klan Iblis Langit menyapa Xie Zhen satu demi satu.
Dinasti suci kuno benua tengah adalah masalah besar, dan mereka secara alami ingin menjalin hubungan baik dengannya. Terlepas dari kenyataan bahwa hutan belantara timur sangat besar, ia memiliki ratusan domain besar, dan wilayahnya tidak terbatas. Namun, talenta yang telah mencapai level Kaisar Feng, mayat iblis, dan pemuda jubah emas akan memiliki pencapaian yang tidak terbatas di masa depan. Jika mereka mencapai ketinggian tertentu, cepat atau lambat mereka akan bertemu dan bertabrakan dengan talenta top di wilayah lain. Sekarang mereka dapat berteman dengan pangeran dari dinasti suci kuno Zhongzhou, mereka tentu saja tidak akan melewatkannya. Luming, aku pergi, ayo pergi dari sini bersama-sama. Pada saat ini, suara Xian Yanqing datang dari telinga Luming, dan suaranya penuh kecemasan. Luming menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa Xian Yanqing sedang bersembunyi di kerumunan, dengan mata cemas. Apa yang terjadi? Luming terkejut sesaat, dan mengirimkan suara itu ke Xian Yanqing. Ayo pergi, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Xian Yanqing berdiri di tengah kerumunan dan terus mundur, seolah ingin diam-diam menjauh dari sini. Tetapi pada saat ini, di langit, Xie Zhen tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian matanya menyala, dan dia langsung berbalik, matanya dipenuhi dengan dua sinar, melihat ke arah Xian Yanqing. Haha, adik perempuan, ketika kamu melihat kakak, kenapa kamu tidak menyapa dan ingin pergi diam-diam? Xie Zhen tertawa, dan dalam sekejap mata, dia muncul di atas kepala Xian Yanqing. Wajah Xian Yanqing tiba-tiba memutih. Dan salah satu lelaki tua dan dua lelaki muda yang mengikuti Xie Zhen juga memandang Xian Yanqing dengan mata seperti kilat. Di sekeliling, semua orang terkejut, menunjukkan keraguan. Xie Zhen disebut adik perempuan. Mungkinkah ada adik perempuan Xie Zhen di sini? Adik perempuan Xie Zhen, kapan dia bergaul dengan orang banyak? Semua orang mengikuti tatapan Xie Zhen, dan akhirnya mendarat di Xian Yanqing. Itu dia. Pada saat ini, mata banyak orang berbinar. Sebenarnya dia, wanita yang berjalan dengan Luming, dia adalah adik perempuan Xie Zhen. Bukankah itu berarti dia adalah putri dari dinasti suci kuno di benua tengah? Banyak orang berkomentar dengan kaget. Ruan Tingting, Kiao Xuan, Fatih dan yang lainnya juga menatap Xian Yanqing dengan kaget. Xian Yanqing sebenarnya memiliki identitas seperti itu? Luming juga sedikit terkejut, meskipun dia selalu merasa bahwa identitas Xian Yanqing sangat misterius dan memiliki beberapa tebakan, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi putri dari dinasti kuno Zhongzhou. Pemandangan masa lalu tidak bisa tidak muncul di benak Luming. Bab 836 Kalau begitu, pergilah. Dia menemukan banyak hal sekaligus, tetapi dia memiliki lebih banyak pertanyaan. Tidak heran Xian Yanqing tidak pernah mengatakan yang sebenarnya tentang dia. Tidak heran Xian Yanqing sangat berbakat, tetapi dia bukan murid dari kekuatan apapun di tanah air timur. Namun, karena Xian Yanqing memiliki identitas seperti itu, mengapa dia melintasi jarak yang tak berujung dan datang ke Donghuang, dan bahkan berlari ke sudut pedesaan Kekaisaran Lieyang? Untuk apa semua ini? Xian Yanqing memandang Xie Zhen di langit, wajahnya sedikit pucat, dan ada sedikit kepahitan di ekspresinya, dan dia berkata, apakah kalian mencariku kali ini? Hei, tebakanmu setengah benar, kita di sini kali ini, terutama dipercayakan oleh ayah untuk membentuk aliansi dengan beberapa kekuatan utama di Wasteland Timur. Ngomong-ngomong, saya pikir akan membutuhkan banyak masalah untuk membawa Anda kembali. Saya bertanya kepada pasukan utama untuk membantu menyelidiki, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengannya ketika saya datang ke sini. Anda, selamatkan kami dari banyak usaha. Xie Zhen berkata sambil tertawa kecil. Aku tidak akan kembali. Xian Yanqing berkata dengan tenang. Mata Xie Zhen menjadi sedikit dingin, dan dia berkata, aku tahu kamu akan mengatakan itu, tetapi kamu tetap tidak menolak, dengan patuh menyebut dirimu basis kultivasi, dan ikutlah dengan kami, agar tidak mempermalukan saudaramu. Zhen, jangan katakan apapun tentang kakakmu, kalimat yang tepat adalah kakak, kamu bukan kakak laki-lakiku, dan kamu tidak layak menjadi kakak laki-lakiku. Kembalilah bersamamu dan terus lihat wajahmu. Akankah kamu menjadi alatmu dan diintimidasi olehmu?
Kembalilah dan beritahu Xie Qitian bahwa dia juga tidak layak menjadi kakak laki-lakiku. Ayah, aku lebih baik mati daripada kembali. Xie Nianqing mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Berani. Sombong, berani memanggil yang mulia dengan namanya, mendekati kematian, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seorang putri? Kedua pemuda dan lelaki tua itu berteriak serempak, menatap Xie Nianqing dengan mata yang tidak ramah. Di sekeliling, mata banyak orang berkedip. Sepertinya ada yang salah dengan situasinya, Xie Nianqing. Apakah dia benar-benar adik perempuan Xie Zhen, putri dari dinasti suci kuno benua tengah? Mengapa bahkan beberapa pelayan berani memarahinya? Wajah Xie Zhen benar-benar gelap, dan dia berkata dengan dingin, kamu semakin berani, kamu dilahirkan oleh seorang pelayan rendahan, dan kamu juga spesies asing. Jika bukan karena kebaikan ayah, aku akan melakukannya, Xie Zhen. Jika kamu berani menghina ibuku, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Mata Xie Nianqing berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Menghina ibumu? Kamu hanya seorang pelayan rendahan, bagaimana aku bisa dihina oleh pangeran ini, kata Xie Zhen dingin. Kamu mencari kematian. Xie Nianqing berteriak dengan marah. Kekuatan penghancur dan tebasan pecah secara menyeluruh, dan lengan yang indah membombardir Xie Zhen. Ada cibiran di wajah Xie Zhen, cahaya putih menyilaukan memenuhi tubuhnya, sangat suci, dia mengayunkan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan besar yang dipadatkan oleh cahaya putih mengalahkan semua serangan Xie Nianqing. Tubuh halus Xie Nianqing bergetar, dan dia mundur lagi dan lagi, menyemburkan seteguk darah. Kamu alien rendahan, kamu masih berani melawan. Kali ini, apapun yang terjadi, kamu harus kembali. Dulu, ayahnya terlalu baik. Kali ini, aku pasti akan menuntut ayah untuk mengirimmu, alien itu, ke alam iblis 9 neter. Menderita rasa sakit yang membakar dari api iblis, saya melihat bahwa Anda masih berani lari dan mempermalukan keluarga Xie saya. Mata Xie Zhen dingin, bahkan sedikit jijik, tidak memandang kerabatnya sama sekali. Semua, tapi seperti pangeran berpangkat tinggi, melihat seorang pengemis pada umumnya. Dia berjalan keluar, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya putih bersih, yang menjadi lebih suci, tinggi, dan tekanan kuat menyelimuti Xie Nianqing. Xie Nianqing mundur lagi dan lagi, wajahnya menjadi semakin pucat. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Xie Nianqing, dengan aura yang kuat, tekanan menakutkan Xie Zhen tertiup angin. Mata semua orang bergerak, dan pada titik tertentu, Luming muncul di depan Xie Nianqing. Wajah Xie Zhen tenggelam, dia menatap Luming, dan berkata, "Nak, apa yang berani menghentikanku? Keluar dari sini!" Luming berdiri tegak, seperti gunung, dengan tubuhnya dipenuhi aura yang kuat. Matanya bersinar cerah, menatap lurus ke arah Xie Zhen, dan berkata, aku tidak peduli siapa kamu, apakah kamu kerabat Xiao Qing, tapi selama kamu berani menyakitinya, maka kamu adalah musuhku. Sekarang, sejak Xiao Qing jika kamu tidak ingin pergi denganmu, maka kamu, keluar. Suara Luming tidak berat, tetapi sangat jelas, dan keluar dengan jelas. Terutama kalimat terakhir, lalu kamu, keluar. Itu membuat jantungku berdetak kencang. Luming, namanya Xie Zhengun, seorang pangeran dari dinasti suci kuno Zhongzhou. Sungguh berani. Xie Zhen juga sedikit terkejut, dan butuh beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa ada niat membunuh yang mencengangkan di matanya, seperti seorang kaisar agung memandang rendah rakyatnya, dan suara dingin keluar. Kamu semut yang rendah hati, kamu beraninya kamu berbicara seperti itu padaku, ketika kamu mengatakan ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, hari ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan memberi mereka makan ke anjing. Boom! Cahaya putih yang menyilaukan menembus tubuh Xie Zhen, seperti lingkaran matahari putih. Pedang perang yang dipadatkan oleh cahaya putih menembus kehampaan dan jatuh ke arah Luming. Ledakan! Luming maju selangkah, mengaktifkan Heavenly Kung Fu of Suppressing Prison, dan menebas dengan satu telapak tangan. Langit dan bumi bergetar hebat, dan cahaya putih yang menyilaukan tersebar ke segala arah, menyebabkan yang lain menutup mata tanpa sadar. Setelah cahaya putih menghilang,
tubuh Luming sedikit gemetar, dan dia mundur 3 langkah. Cahaya dingin melintas di mata Xie Zhen, seolah sedikit terkejut bahwa Luming mampu memblokir pukulannya. Luming, cepatlah, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Di belakang Luming, Xian Yanqing menangis dengan cemas. Luming berbalik, tersenyum pada Xian Yanqing, dan berkata, hal-hal bodoh apa yang dikatakan, urusanmu adalah urusanku. Tubuh Xian Yanqing bergetar, dan sepertinya ada air mata di matanya. Dia menggigit bibir merahnya dengan gigi perak, dan menatap Luming dengan bingung. Luming tersenyum dan bertemu Xie Zhen lagi. Ternyata ada seorang pria di luar. Nak, kamu memiliki bakat yang bagus. Tampaknya kamu adalah kebanggaan istana Kaisar Tianshan, tetapi hari ini, tidak peduli faksi mana yang menjadi kebanggaan surga, kamu akan mati. Xie Zhenyan berkata, mengalihkan pandangannya ke Di Feng, berkata, saudaraku Di, hari ini aku ingin membunuh orang ini, kamu tidak akan ikut campur, kan? Mata Di Feng berkedip, dia melirik Luming, dan kemudian berkata, aku tidak mengenal orang ini dengan baik, dan dia bukan anggota inti dari istana di Tianshan. Serahkan ke aula pangeran. Haha, bagus, terima kasih, kakak. Xie Zhen tertawa. Nest, apa kalian? Mengapa saudara-saudaraku membiarkanmu menanganinya? Fatih kesal, dan sosoknya berkedip, dan dia datang ke sisi Luming. Ruan Tingting dan Qiao Xuan juga datang ke sisi Luming. Mata Wang Haoxian berkedip, dan dia akhirnya mengertakkan gigi dan datang ke sisi Luming. Itu bukan urusanmu, keluarlah dari sini dulu. Luming berkata kepada Fatih dan yang lainnya. Masalah ini terkait dengan dinasti suci kuno di benua tengah, dan ini bukan masalah kecil. Luming tidak ingin melibatkan Fatih dan yang lainnya. Nest, Luming, apa maksudmu? Kamu tidak menganggapku sebagai teman? Atau menurutmu pamanku lemah dan tidak bisa membantu? Pria gendut itu melengkungkan bibirnya karena tidak senang. Bab 837 melawan Xie Zhen. Ruan Tingting dan Qiao Xuan memiliki tatapan tegas, meskipun mereka rendah dalam kultivasi, mereka memilih untuk maju dan mundur bersama Luming. Melihat Fatih, Ruan Tingting dan lainnya, Luming merasa hangat di hatinya. Hal yang sama berlaku untuk Xian Yanqing, yang selalu memiliki temperamen aneh, tetapi sekarang matanya sedikit merah. Oke, sekelompok semut rendahan berani menahan mobil dengan tangan terentang, hari ini, aku akan membunuh mereka semua. Mata Xie Zhen menunjukkan niat membunuh yang dingin. 8 pangeran, bunuh mereka, mengapa kamu perlu mengambil tindakan? Serahkan pada kami berdua. Sosok itu berkedip, dan pria dan wanita yang datang bersama Xie Zhen muncul di samping Xie Zhen, dan salah satu wanita itu berkata, tidak apa-apa, kamu mengambil tindakan, tapi aku berubah pikiran sekarang. Daripada membunuh mereka, aku akan menghapus kultivasi mereka terlebih dahulu. Aku akan membawa mereka kembali ke benua tengah dan menjualnya ke tanah barbar sebagai budak. Xie Zhen berkata dengan dingin. Patuhi. Seorang pria dan seorang wanita menjawab. Xie Zhen mundur, dan kemudian, 2 teriakan pedang terdengar, 1 hitam dan 1 putih, dan 2 lampu pedang menyelimuti Luming. Gendut, mundur. Luming meraung panjang, melangkah maju, dan menampar 2 kali. Dengan 2 poni, cahaya pedang runtuh, kulit pria dan wanita berubah drastis, dan dengan teriakan keras, energi pedang melonjak. Keduanya adalah master di puncak tingkat ke-6 Linghai, dan mereka membangkitkan darah para dewa tingkat ketiga. Sayang sekali mereka datang terlambat selangkah, dan mereka tidak melihat kekuatan serangan Luming, mereka tidak tahu betapa menakutkannya Luming. Luming hanya berada di tingkat ke-6 Linghai, dan mereka pikir itu akan lebih dari cukup bagi mereka berdua untuk bergabung untuk menjatuhkan Luming. Tetapi saat berikutnya, mereka menyadari bahwa mereka salah. Kekuatan tempur Luming sangat menakutkan. Menabrak! Menabrak! Luming melangkah maju, telapak tangannya terus menebas, cahaya pedang hitam putih hancur, dan keduanya mundur dengan tajam. Sial, bunuh! Keduanya berteriak dengan marah, 1 hitam dan 1 putih muncul di atas kepala mereka, 2 pedang raksasa, dan 3 cakra emas menempel di kedua pedang raksasa itu.
Kedua tubuh itu menyatu dengan pedang raksasa, dan lolongan pedang mengguncang langit. Desir! Desir! Pedang raksasa hitam dan putih itu menebas ke arah Luming dengan kekuatan yang mencengangkan. Mengaum! Pada saat ini, ada nyanyian naga samar yang keluar dari tubuh Luming. Tubuh Luming penuh dengan momentum, sisik padat muncul di permukaan kulitnya, dan nafas yang keras keluar, seperti binatang buas. Di tangan Luming, sisik juga muncul, bahkan kuku Luming menjadi sangat panjang, seperti cakar naga. Desir! Desir! Tangannya menjadi cakar, dan dia meraih dua pedang raksasa, hitam dan putih. Saat pedang Ki bersiul, Luming dengan kuat menggenggam bilah kedua pedang raksasa itu. Kedua pedang raksasa itu bergetar hebat, tetapi untuk sementara, mereka tidak bisa melepaskannya dan terbang keluar. Hancurkan untukku! Luming meraung, cakarnya keras, dan dia menabrak dua kali. Pedang raksasa hitam dan putih itu dihancurkan oleh Luming secara langsung, dan itu berubah menjadi bentuk manusia lagi. Dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, terbang pergi keluar, jatuh dengan keras di tanah, muntah darah. Pada saat ini, banyak orang menatap dengan mata terbelalak, menatap Luming, melihat timbangan di tubuh Luming. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan armor skala Luming? Seperti monster, bukankah dia ras manusia, tapi ras monster? Tidak mungkin. Keterampilan seni bela diri yang dia latih memahami konsepsi artistik langit dan bumi, pasti ras manusia, itu seharusnya menjadi semacam teknik rahasia. Di dunia, ada banyak teknik rahasia yang luar biasa yang dapat mengubah manusia menjadi binatang buas, atau bahkan mengubahnya sepenuhnya menjadi binatang buas. Itu benar, itu harus menjadi teknik rahasia. Itu adalah teknik rahasia yang menakutkan. Luming tidak menggunakannya sekarang. Ternyata Luming masih memiliki kartu Howl. Semua mata terbelalak. Ternyata Luming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran sebelumnya melawan Tian Jiao di lembah Tianyao. Luming, seberapa kuat jenius tingkat kedua tingkat dewa yang terbangun ini? Mata Xie Zhen menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia melirik pria dan wanita itu, dan memarahi, sungguh sia-sia, aku harus melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Xie Zhen melangkah mundur dan berjalan menuju Luming. Setiap kali dia mengambil langkah, napas di tubuhnya menjadi lebih kuat. Di kejauhan, Yang Mulia Hei Feng dan lelaki tua dari dinasti suci kuno Zhongzhou menonton dengan tenang sepanjang waktu, tanpa bersuara atau berusaha menghentikan mereka. Luming, hati-hati, dia telah membangkitkan garis keturunan tingkat kelima tingkat dewa. Xie Nianqing mengingatkan dengan suara rendah. Jalang, apa yang bisa aku lakukan jika aku mengingatkanmu? Xie Zhen berteriak dengan dingin. Di atas kepalanya, seorang pria besar berbaju emas muncul. Pria besar berbaju emas ini tingginya 100 meter, seperti dewa, memegang tombak emas di tangannya. Ada 5 cakra emas di sekujur tubuh pria lapis baja emas itu, yang sangat menyilaukan. Garis keturunan tingkat kelima tingkat dewa. Bunuh! Pria besar berbaju zirah emas, memegang senjata panjang, merendahkan dan menabrak Luming. Sebelum tombak itu tiba, tekanan yang mengerikan itu benar-benar meledak. Xie Zhen, kultivasinya telah mencapai puncak lautan spiritual tingkat ke-7, dengan kultivasi seperti itu, terlalu kuat dan menakutkan untuk menyatu dengan darah tingkat kelima dari tingkat dewa. Dapat dibayangkan bahwa sebelumnya, Ao Kun, dengan kultivasi spiritualnya di tingkat kelima Linghai, memiliki kekuatan tempur eksplosif yang begitu mengerikan, tetapi Xie Zhen pasti tidak akan lebih lemah dari Ao Kun dalam pertempuran di tingkat yang sama. Dilihat bahwa kekuatan tempur eksplosifnya sangat mengerikan. Mengaum. Pada saat ini, ada raungan naga lain di tubuh Luming, dan Luming juga mengeluarkan kekuatan naga kedua. Kedua kekuatan naga meletus bersama, dan kekuatan mereka berlipat ganda. Menabrak. Dengan tendangan, tubuh Luming melayang ke langit, dan dia melemparkan tinjunya ke laras senapan emas besar dengan tinjunya. Kapan? Getaran mengerikan membentuk gelombang suara, yang menyebar seperti badai. Beberapa yang lebih lemah mengubah warna kulit mereka secara drastis, gendang telinga mereka hampir pecah, dan mereka mencoba yang terbaik untuk melawan.
Tubuh Qiao Xuan bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Pria gendut di sebelahnya dengan cepat mendukung Qiao Xuan, dan esensi sebenarnya menyebar, dan baru kemudian dia membantu Qiao Xuan memblokir gelombang suara yang menakutkan. Di langit, senjata raksasa itu bergetar dan berdengung, dan pria besar berbaju besi emas itu benar-benar gemetar dan mundur selangkah. Ledakan. Langkah ini menginjak udara, menyebabkan ruang berguncang seperti gelombang air. Udara ditekan menjadi cair, dan meledak di platform pertempuran di bawah, menyebabkan platform pertempuran bergetar hebat. Dan tubuh Lu Ming hanya mundur selangkah. Sialan, semut rendahan, mati! Xie Zhen menggunakan fusi darah, tetapi dipukul mundur oleh pukulan Lu Ming, dan meraung marah. Menekan Demon God Fist. Pria lapis baja emas itu meraung, tombak di tangannya menghilang, dan tinju besarnya meledak ke arah Lu Ming. Bersenandung. Di atas kepala Lu Ming, prasasti penjara muncul, dan Lu Ming menggunakan fusi darah untuk menyatukan tubuhnya dengan prasasti penjara. Pada saat peleburan, kedua kekuatan naga juga bergabung menjadi tablet penekan penjara, membuat tablet penekan penjara lebih kuat dari saat meletus sebelumnya. Menekan kekuatan surgawi penjara. Monumen penekan penjara menjadi lebih besar dan bergerak menuju pria lapis baja emas untuk menekannya. Dan cahaya tinju yang menakutkan dari pria lapis baja emas itu juga meledak ke arah monumen penjara. Ledakan! 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 Getaran yang mengerikan meledak di langit, dan fluktuasi yang mengejutkan seperti itu dapat terdengar bahkan ribuan mil jauhnya. Ada puluhan suara menderu berturut-turut. Pada awalnya, keduanya terbagi rata, tetapi semua orang terkejut menemukan bahwa dengan meningkatnya jumlah pertempuran, ukuran monumen penjara menjadi semakin besar. Bab 838. Menekan, apakah itu setan, dewa, hantu, atau setan, menekan mereka semua? Sebuah suara besar datang dari tablet penekan penjara, dan tablet penekan penjara berubah menjadi ukuran 10.000 meter, dan menekannya ke arah Xie Zhen. Pria lapis baja emas Xie Zhenhua meraung, dan tinjunya meledak. Tapi saat berikutnya, matanya menunjukkan ekspresi panik. Tablet penekan penjara ditekan, lampu tinju runtuh, dan tablet penekan penjara mengenai kepala pria lapis baja emas itu. Tahan! Pria berbaju besi emas itu meraung, memiringkan kepalanya, dan menghindarinya. Dia menggunakan bahunya untuk menahan monumen penjara, dan pada saat yang sama, menopangnya dengan tangannya. Tapi monumen penekan penjara dapat menekan segalanya, seperti gunung suci kuno, yang mengandung bobot tak terbatas, bagaimana seorang pria berbaju besi emas dapat menahannya. Berlututlah! Suara Lu Ming datang dari prasasti penjara. Ledakan! Pria besar berbaju emas itu tidak tahan sama sekali, tubuhnya jatuh, dan dia melangkah di bawah platform pertempuran, kemudian tubuhnya bergetar, dan dia langsung berlutut. Ah! Pria besar berbaju zirah emas itu melolong sangat marah. Dia, pangeran yang bermartabat dari dinasti bijak kuno Zhongzhou, ditekan oleh Lu Ming di depan umum, berlutut di platform pertempuran, malu, ini sangat memalukan. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Suara Xie Zhen keluar. Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang. Suara Lu Ming keluar, prasasti penjara bersinar, dan ada sedikit kejutan. Pria lapis baja emas itu meraung marah, dan langsung berbaring, tubuhnya menyusut tajam, berubah menjadi penampilan Xie Zhen, ketakutan dan ketakutan, dia menatap marah ke prasasti penjara di atas kepalanya. Ledakan! Monumen penjara-penjara menekan ke arah Xie Zhen. Berani! Pada saat ini, sebuah suara terdengar, berguling dan menderu di antara langit dan bumi. Itu adalah lelaki tua yang berdiri dengan Yang Mulia Hei Feng, yang mendengus dingin, mengulurkan telapak tangannya yang kurus, dan menunjuk. Sebuah jari besar, seperti jari dewa, terbentuk dari udara tipis, dan panjangnya 10.000 meter, mengarah ke monumen penjara. Pada saat ini, Lu Ming merasa bahwa kekuatan yang sangat kuat menyelimutinya, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan kekuatan ini. Menabrak! Jari itu menyentuh prasasti penjara. Dalam sekejap, prasasti penjara hancur dan berubah menjadi sosok Lu Ming lagi.
Ia terbang seperti bola meriam, terbang 10 mil jauhnya, dan menghantam tanah. Ledakan. Tanah hancur, dan sebuah lubang besar muncul. Luming berbaring di dalamnya, muntah darah, dan merasa tulangnya hampir patah, dan ada semburan rasa sakit yang hebat. Orang tua itu terlalu kuat, tak tertandingi, tak terduga, sangat mungkin, seperti Yang Mulia Hei Feng, dia juga orang yang kuat di alam spiritual. Luming! Teriak Xian Yanqing, dan bergegas menuju Luming. Dalam sekejap, dia muncul di samping Luming dan membantunya berdiri. Air mata menetes di matanya yang besar. Luming, Luming, kamu baik-baik saja. Xian Yanqing membantu Luming ke tanah, dan energi nyata mengalir ke tubuh Luming terus-menerus. Luming batuk beberapa suap darah, tersenyum, dan berkata, "Bodoh, kenapa kamu menangis? Aku baik-baik saja." Luming. Pada saat ini, pria gendut dan yang lainnya juga bergegas. Sialan, Tuan yang bermartabat, kamu benar-benar menembakmu, masalah besar. Aku akan memanggil orang tuaku dan menamparnya sampai mati, pria gendut itu meraung marah. Fatih, jangan terlibat dalam masalah ini, keluar dari sini, kata Luming. Pihak lain terlalu kuat, dan yang kuat di alam yang mulia, basis kultivasi mereka saat ini, di mata yang mulia, tidak berbeda dengan semut. Jika mereka melawan, mereka semua akan mati. Luming tidak pernah ingin melibatkan Fatih dan yang lainnya. Luming, aku akan kembali bersama mereka, sembuhkan lukamu dengan baik, jangan berkelahi lagi. Xian Yanqing berkata dengan air mata yang menetes. Tidak, Xiao Qing, aku bisa merasakan bahwa jika kamu kembali, kamu pasti akan menderita. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak ingin kamu kembali dan menderita. Luming berjuang dan ingin bangun. Sikap Xie Zhen terhadap Xian Yanqing sama sekali tidak seperti kerabat, tapi seperti musuh atau bahkan seorang pelayan. Bahkan beberapa pelayan berani memarahi Xian Yanqing. Bisa dibayangkan bahwa hari-hari Xian Yanqing kembali tidak akan mudah. Jika itu adalah anggota keluarga biasa, Luming tidak akan menghentikannya, tetapi dalam kasus ini, jelas tidak. Meskipun Luming tidak mengetahui cerita di dalamnya, kata-kata Xian Yanqing tentang, "Aku lebih baik mati daripada kembali," dapat menjelaskan semuanya. Saya lebih baik mati daripada kembali, dalam hati Xian Yanqing, kembali akan lebih tidak nyaman daripada mati. Desir. Pria tua itu melangkah maju dan muncul di atas Luming dan yang lainnya. Bunuh mereka, aku ingin mereka semua mati. Xie Zhen berteriak histeris. Dia adalah seorang pangeran yang bermartabat dari dinasti suci kuno Dongzhou, menyendiri, dan baru saja ditekan oleh Luming, berlutut di tempat, sungguh memalukan saat ini, dia marah karena kebencian. Lelaki tua itu sedikit mengernyit, memandang Xian Yanqing, dan berkata, "Putri 16, tolong kembalilah dengan lelaki tua itu, jika tidak, jangan salahkan lelaki tua itu karena kejam." Ada sesuatu yang memalukan, jadi ketika dia menyerang Luming tadi, dia tidak menggunakan kekuatan sama sekali, dia hanya mencegah Luming membunuh Xie Zhen. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan, bahkan jika Luming memiliki 10 nyawa, dia semua akan mati. Kesenjangan antara alam laut roh dan alam dewa roh terlalu besar. Oke, pelindung Dharma, aku akan kembali bersamamu, tetapi kamu harus membiarkan Luming dan yang lainnya pergi, kata Xian Yanqing. Tidak, bajingan itu harus mati. Xie Zhen menatap Luming dengan penuh niat membunuh, dan berteriak. Jika kamu ingin membunuhnya, aku lebih baik mati daripada kembali. Kamu paling banyak dapat mengambil tubuhku kembali. Dengan gerakan tangannya, Xian Yanqing muncul belati di tangannya, dan menemperkannya ke dadanya, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Xiao Qing, jangan! Luming berteriak kaget. Nona Yanqing. Fatih dan yang lainnya juga kaget. Pelacur, kamu berani mengancamku? Teriak Xie Zhen. Pelindung Dharma semakin mengernyit. Tidak peduli apa? Aku masih putri Xie Qitian. Jika kau mengambil kembali tubuhku, aku percaya Xie Qitian tidak akan bahagia. Xian Yanqing menatap pria tua di udara dan Xie Zhen dengan tegas. Wajah Xie Zhen membeku. Di antara para pangeran, dia tidak terlalu menonjol,
jika dia benar-benar mengembalikan tubuh Xian Yanqing, posisinya di hati ayahnya akan sedikit terpengaruh, meskipun hanya sedikit, itu akan menjadi masalah besar baginya. Pelindung Dharma merenung sejenak, dan berkata, "Oke, saya berjanji kepada Anda, tidak masalah apakah Anda membunuh orang-orang ini atau tidak." "Terima kasih." Kemudian, Xian Yanqing menatap Xie Zhen. Xie Zhen mengertakkan gigi, dan akhirnya berkata, "Oke, aku juga berjanji untuk membiarkan bajingan itu pergi, tetapi kamu harus berjanji, kultivasi gadungan, dan dengan patuh kembali bersama kami." "Oke, aku akan melakukan apa yang aku katakan." Setelah Xian Yanqing selesai berbicara, dia menatap Lu Ming dengan tatapan enggan di matanya. "Bodoh, aku pergi." Xian Yanqing sedikit tersenyum, dengan sedikit kesedihan, seindah bunga musim panas. "Xiao Qing," Lu Ming berbisik, mengepalkan tinjunya. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menjaga Xian Yanqing, dan membutuhkan Xian Yanqing untuk menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, dia membenci ketidakberdayanya sendiri, membenci kekurangan kekuatannya. Jika dia memiliki kekuatan untuk menguasai dunia, bagaimana Xie Zhen dan yang lainnya bisa membawa pergi Xian Yanqing? Bagaimana dia bisa membiarkan Xian Yanqing melakukan apa yang tidak ingin dilakukan Xian Yanqing? Tapi sekarang, kekuatannya masih terlalu lemah. Bab 839 menunggu Anda untuk menguasai dunia. Baru-baru ini, dia tampaknya membuat kemajuan pesat, bersaing dengan Dong Huang Tianjiao, dan memiliki kejayaan yang tak terbatas, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di antara generasi muda. Selain itu, bahkan di antara generasi muda, dia mungkin bukan lawan Di Feng, Shimo, dan lainnya, apalagi, di sana masih 100 Tianjiao teratas di depannya. Ini hanya generasi muda dibandingkan dengan keluarga kuno, atau bahkan istana Kaisar Tianshen, Tian Shizong, dan dinasti suci kuno Zhongzhou, dia masih jauh tertinggal. Menghadapi kekuatan seperti itu, dia tampak sangat tidak berdaya. Kekuatan, kekuatan. Lu Ming terus menggeram di dalam hatinya. "Putri 16, lelaki tua itu sudah setuju, biarkan aku pergi dengan lelaki tua itu sekarang," kata pelindung Dharma. Tubuh Xian Yanqing yang lembut bergetar, dan dia tiba-tiba membungkuk, dan menempelkan bibir kemerahannya di bibir Lu Ming. Pada saat ini, kedua bibir itu saling menempel, dan keduanya tampak menyatu menjadi satu. "Jalang!" Mata Xie Zhen berkilat dingin, dan dia menangis pelan. Tapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan Xie Zhen, semua mata tertuju pada Lu Ming dan Xian Yanqing. Setelah sekian lama, kedua bibir itu berpisah. Dua air mata jatuh di wajah Lu Ming. "Lu Ming, aku akan menunggumu. Tidak peduli seberapa banyak aku menderita, aku tidak akan mati. Aku akan menunggumu. Aku akan menunggu hari ketika kamu menguasai dunia. Saat kamu menguasai dunia, kita akan berpegangan tangan dan tidak pernah berpisah." Suara itu bergema di telinga Lu Ming, tetapi Xian Yanqing telah melayang pergi dan mendarat di samping pelindung Dharma. "Xiao Qing." Lu Ming merasakan sebuah batu besar tersangkut di dadanya, membuatnya sulit bernapas. "Nona Nianqing." Kedua gadis itu, Ruan Tingting dan Qiao Xuan, meneteskan air mata. Wang Haoxian juga menatap Lu Ming dan Xian Yanqing dengan mata yang rumit. "Ah, sial, aku akan memanggil orang tua itu." Pria gendut itu meraung, tubuhnya yang gendut gemetar tanpa henti. Sungguh konyol bahwa raja ada di dunia. Adalah mimpi yang bagus bagi seekor semut untuk mencoba menentang langit. "Tuanku, ayo pergi." Xie Zhen mencibir lagi, dan datang ke sisi pelindung Dharma yang terhormat, berkata, "Jalang, alien, kali ini lain kali kamu kembali, kamu harus pergi ke alam iblis 9 neter, jadi kamu tunggu saja." Pelindung Dharma melambaikan tangannya, mengambil Xian Yanqing, Xie Zhen, dan pria itu dan wanita, dan menghilang ke dalam sinar cahaya. "Xiao Qing." Lu Ming melihat ke arah di mana Xian Yanqing pergi, merasa tersesat. "Ayo kita pergi dari sini," kata pria gendut itu. Karena, ada orang-orang di lembah Tianyao, menatap mereka dengan tatapan tidak ramah. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan, bahkan Xie Zhen,
pangeran dari dinasti bijak kuno Zhongzhou, yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat kelima dan telah mencapai puncak lautan spiritual tingkat ketujuh, ditekan oleh Luming yang terlalu kuat. Sekarang Luming terluka parah, mereka punya pikiran lain. Ayo pergi. Pria gendut itu menggulung Luming dengan yuan aslinya, dan dia pergi dari sini dengan cepat. Ruan Tingting dan yang lainnya mengikuti. Mata seseorang berkedip di lembah Tianyao, tetapi mereka tidak mengejar mereka pada akhirnya. Di sini, bagaimanapun, itu adalah istana Kaisar Tianshan, bukan lembah setan langit. Jika mereka mengejar dan membunuh para jenius istana di Tianshan secara terbuka, bagaimana mungkin orang-orang di istana di Tianshan mengizinkannya? Jika tidak, semua wajah akan hilang. Orang kecil yang menarik. Yang mulia Heifeng tersenyum sedikit, dan melanjutkan, kalian, teruslah bersaing, aku akan pergi. Hembusan angin hitam bertiup, dan sosok yang mulia Heifeng menghilang. Kalian berdua, sekarang Aokun sudah mati, dan Luming terluka parah dan mundur. Bagaimana kalau kita memulai kembali kompetisi dari tingkat ke-6 Linghai? Aku tidak keberatan, kata iblis mayat. Oke. Pemuda berjubah emas itu hanya bisa mengangguk. Pertukaran akan berlanjut, tetapi tidak ada yang namanya Luming dan yang lainnya. 1.000.000 mil jauhnya, di lembah tersembunyi, Luming duduk bersila, mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya. Sebelumnya, dia ditunjuk oleh pelindung Dharma dari dinasti suci kuno Zhongzhou, meskipun lawan tidak menggunakan banyak kekuatan, dia masih terluka parah, dan tulangnya patah menjadi ratusan keping. Tapi untungnya, itu hanya luka fisik, dan organ dalamnya hanya luka ringan dengan kekuatan fisik dan kultivasi Luming saat ini, dia pulih dengan cepat. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Cedera Luming telah sembuh, dan kondisinya telah mencapai puncaknya. Tubuhnya berkedip, dan Wang Haoxian muncul di samping Luming. Bagaimana penyelidikannya? Luming membuka matanya dan menatap Wang Haoxian. 2 hari yang lalu, Luming meminta Wang Haoxian untuk menyelidiki keberadaan Xie Zhen dan yang lainnya sekarang, dan apakah mereka masih berada di kota Kowon. Sebelumnya, Xie Zhen pernah berkata bahwa mereka datang ke Donghuang terutama untuk membentuk aliansi dengan beberapa kekuatan besar. Membentuk aliansi adalah peristiwa besar. Luming menduga bahwa Xie Zhen dan yang lainnya tidak akan pergi begitu cepat. Oleh karena itu, Wang Haoxian dikirim untuk menyelidiki. Orang-orang di benua tengah masih di sana, mereka belum pergi, mereka tinggal di naga lain, Taman Kuno Hailan. Wang Haoxian berkata dengan jujur. Taman Kuno Hailan? Ya, begitu. Luming mengangguk dan menutup matanya lagi. Tidak jauh dari situ, Fatih, Ruan Tingting, dan Qiao Xuan sedang mendiskusikan berbagai hal. Kamu berkata, mengapa Luming mengirim Wang Haoxian untuk menanyakan tentang kediaman orang-orang itu di Zhongzhou? Kamu tidak ingin menyelamatkan Nona Nianqing, bukan? Dengan kultivasi Luming, dia akan mati jika dia pergi ke sana. Ruan Tingting berbisik. Itu benar, pihak lain memiliki orang yang terhormat. Jika dia pergi ke sana, dia akan mati. Kita masih harus mengawasi Luming, dan jangan biarkan dia mengacau. Fatih mengangguk. Hari lain berlalu, dan Luming duduk diam pada saat ini, bayangan Xie Nianqing terus terlintas di benaknya. Saat itu, keduanya pertama kali bertemu di reruntuhan leluhur suku Dongyi di kerajaan Laisan. Pada awalnya, keduanya bertengkar hebat. Selama itu, Xie Nianqing mengalami kerugian besar. Belakangan, keduanya bertemu lagi di ibu kota kekaisaran di bawah terik matahari. Setelah itu, keduanya mengalami banyak hal bersama. Ungkapan, aku akan menginjakmu di bawah kakiku, bergema di telinga Luming dari waktu ke waktu. Setelah mengalami banyak hal bersama, sebelum dia menyadarinya, sosok Xie Nianqing telah terukir dalam di hatinya, demikian pula sosoknya juga terukir dalam di hati Xie Nianqing, yang tak terhapuskan. Menunggu Anda untuk menguasai dunia, Anda dan saya akan berpegangan tangan dan tidak pernah berpisah. Kata-kata Xie Nianqing masih terngiang di telinganya. Tapi itu akan bertahun-tahun sebelum Raja datang ke dunia, dan masih ada Gunung Kaisar Wuhuang yang berdiri di depan Luming. Apakah dia bisa menyeberangi Gunung Kaisar Wuhuang masih belum diketahui jika dia gagal.
Xian Yanqing akan tinggal di dinasti kuno Zhongzhou selama sisa hidupnya, dan tinggal di tempat yang membuatnya menderita? Xiao Qing, ketika kamu menghilang tiba-tiba selama 2 tahun, apakah kamu dibawa kembali ke benua tengah? Tapi kemudian, kamu kabur lagi. Karena kamu tidak ingin kembali ke rumah itu, dan rumah itu akan membuatmu menderita, maka aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu pergi. Menungguku menguasai dunia, itu akan terlalu lama, aku hanya akan memanfaatkan hari ini. Tiba-tiba, Luming membuka matanya, dan di matanya, itu adalah seperti 2 tombak, menembus udara dan awan. Sosok itu berkedip, Fatih dan yang lainnya muncul di samping Luming. Luming, apakah kamu sudah pulih dari cederamu? Pria gendut itu bertanya. Oke. Luming mengangguk, lalu berkata, tinggalkan kota Kowon dulu, ada yang harus aku lakukan. Ekspresi Fatih berubah, dan dia berkata, Luming, kamu tidak akan menyelamatkan Nona Nianqing, kan? Tidak, jika kamu pergi seperti ini, kamu akan mati. Benar, Luming, kamu tidak bisa pergi. Ruan Tingting juga berkata dengan cemas. Bab 840. Luming tersenyum sedikit, dan berkata, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri, dan aku tidak akan mati. Bagaimana? Luming, kamu tidak perlu berbohong kepada kami. Apakah ada cara untuk melawan Yang Mulia? Jika Anda ingin pergi, ayo pergi bersama, pria gendut itu berteriak. Fatih, kenapa kamu repot-repot? Luming menghela nafas. Tiba-tiba, dia mundur dan menginjak tanah. Bersenandung. Di tanah, prasasti muncul satu demi satu, membentuk formasi besar, menjebak Fatih dan yang lainnya dalam formasi. Luming sudah tahu bahwa Fatih dan yang lainnya tidak akan pergi, sebelumnya dia diam-diam mengukir prasasti itu. Formasi besar muncul seperti sangkar, menjebak Fatih, Wang Haoxian, Ruan Tingting, dan Qiao Xuan di dalamnya. Luming, apa yang kamu lakukan? Kamu tercela, kamu menjebak kami dengan formasi besar, biarkan kami keluar dengan cepat, aku ingin melawanmu 1 lawan 1. Teriak pria gendut itu. Ruan Tingting dan yang lainnya juga berteriak dengan cemas. Luming sedikit tersenyum, hatinya terasa hangat, dia bisa bertualang, tapi dia tidak bisa membiarkan Fatih dan yang lainnya bertualang bersama. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Luming tersenyum, menatap Wang Haoxian lagi, dan berkata, awalnya, aku sedikit berbohong padamu. Jika ada yang harus kulakukan, aku akan merusaknya. Formasi dewa dan selesaikan sendiri. Setelah mengatakan itu, Luming berbalik dan melangkah ke udara dan pergi. Luming. Wang Haoxian melihat ke arah kepergian Luming dengan mata yang rumit. Ayo lakukan, hancurkan formasi ini. Pria gendut itu meraung dengan marah, meledak dengan seluruh kekuatannya, menghancurkan formasi dengan kekuatan kasar. Luming berjalan di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Dia tidak pergi ke Taman Kuno Highland, tetapi menuju ke arah Kepala Naga. Jarak 1 juta mil akan segera dilintasi. Luming kembali ke tempat pertemuan pertukaran diadakan terakhir kali. Pada saat ini, pertemuan pertukaran telah berakhir, dan orang-orang telah bubar, hanya beberapa orang yang menonton kuali ilahi 9 naga yang besar. Luming tidak berhenti, dan melangkah menuju kuali 9 naga ilahi. Dalam jarak 10.000 meter, ada tekanan besar di bagian atas kuali Dewa 9 Naga, tetapi itu tidak bisa menghentikan langkah kaki Luming sama sekali. Dia berjalan menuju kuali Dewa 9 Naga dengan teguh langkah demi langkah. Segera, dia berada dalam jarak 1 kilometer dari kuali ilahi 9 Naga. Hah? Sepertinya itu Luming. Ini benar-benar dia. Sepertinya dia sudah pulih dari luka-lukanya. Apa yang dia lakukan di sini? Aku tidak tahu. Beberapa orang mengenali Luming dan memandangnya ingin tahu. Setelah pertempuran terakhir, nama Luming menyebar ke seluruh kota Kowon. Banyak orang berpikir bahwa pada waktunya, Luming pasti akan mampu bersaing dengan 100 besar Tianjiao di daftar 1000 kebanggaan. Namun, beberapa orang berpikir bahwa garis keturunan Luming berada di level kedua dari level dewa, dan potensinya terbatas,
Pencapaiannya di masa depan tidak dapat dibandingkan dengan 100 Tianjiao teratas. Luming tidak tahu tentang ini, dan dia tidak tega untuk mengetahuinya. Dia mendekati kuali ilahi 9 naga selangkah demi selangkah. Mengaum. Di dalam tubuhnya, darah 9 naga meraung, dan mereka terus mengaum, dan naga-naga itu meraung. Namun, orang luar tidak bisa mendengarnya. Semakin dekat dengan kuali Dewa 9 Naga, semakin ganas darah 9 naga itu, seolah-olah hendak keluar dari tubuh dan menerkam kuali Dewa 9 Naga, tetapi Luming dengan tegas menekannya. Jarak ke kuali Dewa 9 Naga semakin dekat. 500 meter, 300 meter, 100 meter di belakang Luming, lapisan cahaya berdarah menyebar. Ledakan. Pada saat ini, kuali ilahi 9 naga membuat getaran yang menyebar ribuan mil jauhnya, dan seluruh nadi naga tampak bergetar. Tidak jauh dari sana, mata orang lain membelalak. Kuali 9 naga bergetar. Kuali Dewa 9 Naga, yang tidak pernah bergerak, benar-benar bergetar, benar. Ini luar biasa. Mengapa? Mengapa kuali 9 naga bergetar? Orang-orang ini berseru berulang kali, mereka tidak pernah berpikir bahwa itu karena Luming, seorang pemuda, dapat mengguncang kuali 9 naga yang tidak bergerak. Dapatkah kuali Dewa 9 Naga, yang bahkan Kaisar Wu tidak dapat bergerak, bergetar? Mata Luming cerah, gigih, dan dia melangkah maju. Jarak semakin dekat. Ledakan. Kuali ilahi 9 naga bergetar lagi. Orang-orang di sekitar bahkan lebih kaget. Dan di kejauhan, ada seberkas cahaya pelangi terbang ke arah ini. Orang-orang ini bergegas hanya ketika mereka mendengar gerakan di sini. Ya Tuhan, kuali Dewa 9 Naga, apakah itu benar-benar bergerak? Orang-orang yang datang di belakang juga sangat terkejut. Pada saat ini, Luming sudah berjalan ke satu kaki dari kuali ilahi 9 Naga. Kuali Dewa 9 Naga memiliki 4 kaki, yang semuanya besar. Sepertinya itu Luming. Apa yang akan dia lakukan? Beberapa orang yang datang kemudian mengenali Luming. Lihat, dia memegang kaki tripod, dan dia akan memindahkan kuali Dewa 9 Naga. Tapi di saat berikutnya, wajah semua orang berubah drastis, dan mata mereka hampir keluar. Luming memeluk kaki tripod dengan kedua tangan, tentu saja tidak mungkin memeluknya sepenuhnya, hanya satu sudut. Bangun! Luming meraung, rambut panjangnya berkibar, dan dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Ledakan. Dengan kekuatan Luming, kuali Dewa 9 Naga bergetar lagi. Kali ini, getarannya lebih keras dan lebih mengejutkan dari 2 kali sebelumnya. Getarannya, seperti badai, menyebar jauh. Seluruh nadi naga bergetar hebat dan bergetar. Kuali 9 Naga bergerak lagi, bahkan lebih keras. Mungkinkah alasan mengapa kuali 9 Naga bergerak adalah karena Luming? Tidak mungkin, itu pasti kebetulan. Beberapa orang tidak dapat menerimanya, dan menggelengkan kepala berulang kali, mengira itu kebetulan. Bangun! Luming berteriak lagi. Ledakan! Kuali ilahi 9 Naga bergerak lagi, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh besar kuali itu bergetar di tanah. Batu-batu besar runtuh dan batu-batu beterbangan. Ya Tuhan, itu bergerak lagi. Itu benar-benar karena Luming. Luar biasa. Teriak seseorang, dan lebih banyak orang menyaksikan semua ini dengan takjub. Di langit, lampu pelangi menyala, dan lebih banyak orang terbang masuk. Jiulong Shending, Eternal Meng Chen, tunggu apa lagi? Sekarang, bertarunglah denganku. Luming meraung, dan suaranya mengguncang langit. Yang lain ngeri, tapi Luming sebenarnya ingin bertarung? Siapa yang akan dia lawan? Beberapa orang memikirkan keluhan antara Luming dan dinasti kuno Zhongzhou beberapa hari yang lalu, dan tersentak, apakah Luming ingin melawan yang kuat dari dinasti kuno Zhongzhou? Sangat berani, sangat berani. Kuali Dewa 9 Naga, aku tahu kamu memiliki roh, ikuti aku untuk bertarung. Luming terus berteriak, dan darah 9 Naga meraung liar di tubuhnya. Suara darah 9 Naga tampaknya terus-menerus menyebar ke kuali Dewa 9 Naga, tetapi Luming merasa bahwa tampaknya ada roh di dalam kuali Dewa 9 Naga, yang menolak, tidak mau meninggalkan tanah, dan tidak mau untuk bertarung dengan Luming. Kamu terlalu lemah.
Tiba-tiba, sebuah suara masuk ke telinga Luming, yang sepertinya berasal dari zaman kuno, penuh perubahan. Suara ini tidak bisa didengar oleh orang luar, hanya Luming yang bisa mendengarnya. Aku terlalu lemah, tapi di masa depan, aku akan menguasai dunia. Teriak Luming, dengan semangat juang yang tak terkalahkan. Kapan? Pada saat ini, di lautan kesadaran Luming, tripod guntur tiba-tiba bergetar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.